حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, seteruskan dulu matannya yang sudah kita bahas kemarin, barakallahu fiik, dan yang akan kita bahas hari ini. Tafadhal. Naam, tafadhal. Apa? Apa? Terus berikutnya. Nah, barakallahu fiik, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah, abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhir ahsanu. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, qauluhu abun akhun hamun kadzaka ay abun wa akhun wa hamun. Jadi lafaz-lafaz ini abun, akhun, hamun bi hadfi harfil atfi, dengan membuang huruf ataf. Paham ya? Dengan membuang huruf apa? Huruf ataf. Li daruratin nadm, karena darurat syi'riyah. Jadi enggak ada huruf atafnya. Abun wa akhun wa hamun enggak gitu. Tapi abun akhun hamun maksudnya abun wa akhun wa hamun. Wawu atafnya dibuang. Karena apa? Darurat syi'riyah. Mafhum? Darurat nadm, pantun. Idzan abun mutadaun. Secara i'rab ini perhatikan. Jika demikian berarti abun adalah mutada di situ. Akhun ma'tufun alaihi bi harfin mahdhuf. Akhun ma'tuf kepada abun dengan huruf yang dibuang. Wa hamun kadzalik, dan lafaz ham juga seperti itu. Ma'tufun alaih, ma'tuf kepada ab bi harfin mahdhuf dengan huruf yang dibuang. Wa kadzaka, ucapan kadzaka khabar mutada, dia khabar mutada. Jadi abun itu mutadanya, khabarnya kadzaka. Mafhum misan? Nah, berikutnya. Qalu hamun, alhamu. Apa itu alhamu? Nah, alhamu qaribuz zauj. Ya, yaitu kerabatnya suami. Jadi kalau kerabatnya suami dinisbahkan istri namanya ipar. Ngartikannya gitu. Jadi hamun itu adalah ipar. Mafhum insyaallah Abdurrahman? Jadi hamun adalah ipar. Paham ya? Bisa ipar untuk laki-laki, bisa ipar untuk perempuan. Tinggal domirnya hamuki atau hamuka. Kalau hamuki berarti iparmu. Hamuki iparmu. Maksudnya kita ngomong ke istri, hamuki berarti iparmu, jadi saudara kita. Saudara kita untuk istri kita kan ipar. Paham? Kalau antum ngomong hamuka, hamuka berarti saudarinya istri. Bisa dipahami insyaallah nih ya? Sama-sama ipar. Kita lihat. Wa qasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an khulwatil hamwi bi zawjati qaribih. Dan sungguh suatu ketika Rasulullah pernah ditanya tentang berduaannya khulwah, ipar dengan istri kerabatnya. Jadi berduaan ipar dengan istri kerabatnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Ipar berduaan dengan apa? Istri suaminya. Begitu maksudnya. Paham ya? Istri suaminya. Istri suaminya, suami perempuan tersebut. Istri suami, naam. Paham ya? Jadi berduaan ipar dengan istri suami perempuan tersebut. Paham belum? Hadisnya Usamah bin Zaid itu kan, atau hadisnya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir muttafaqun alaih. Iyyaka wa dukhula 'ala nisa. Faqala rajulun minal ansari ya Rasulullah, afaratul hamwa? Qala al-hamu al-maut. Hati-hati kamu, jauhilah masuk kepada para wanita yang bukan mahramnya.
Kemudian ada salah seorang Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu adalah ipar?" Kemudian Rasulullah faqal, "Alhamu al-maut." Ini jawabannya. Ipar itu adalah benar-benar kematian. Bentuknya apa? Khabarnya ma'rifah. Seharusnya khabar ma'rifah atau nakirah seharusnya Abdullah? Abdullah, khabar seharusnya nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Di sini datang ma'rifah, berarti menunjukkan penekanan. Al-hasrul ikhtisas. Jadi ipar itu benar-benar kematian, benar-benar fitnah itu loh. Karena banyak orang menganggap ipar itu saudara sendiri sehingga mereka berduaan, kadang boncengan, kadang ngobrol akrab, padahal bukan mahramnya. Faham ya? Jadi waktu itu Rasul tanya tentang apa? Khulwatil hamwi bizaujati qaribih. Paham ya? Yaitu waktu itu Rasul tanya tentang berduaannya khulwah atau bercampur baurnya ipar dengan apa? Dengan istri suaminya. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau terjemahan istri kerabatnya gitu, maksudnya paham ya, istri kerabatnya berarti kerabatnya itu ya saudaranya iparnya itu. Jadi paham enggak? Misalkan anak punya istri, saudara anak ipar untuk istri anak kan? Nah itu. Berarti otomatis kan istri kerabatnya, kerabat laki-laki ipar itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Intinya gitu, intinya ipar saja. Wa qila qaribuz zaujah. Ada yang mengatakan bahwasannya ipar itu hamu itu adalah apa? Qaribuz zaujah, yaitu kerabatnya istri. Berarti kalau kerabatnya istri berarti dinisbahkan apa berarti? Saudarinya istri. Paham ya? Nah, jadi kalau kita punya istri, istri punya saudari, itu ipar atau bukan bagi kita? Ipar. Nah, itu bagi kita mahram bukan? Bukan. Paham? Jadi bisa qaribuz zauj, bisa qaribuz zaujah. Jadi dua barakallahu fiik, dua arah ya. Kalau kita inginkan qaribuz zauj juga bisa, yaitu kerabatnya suami, berarti saudaranya suami, atau qaribuz zaujah, kerabatnya istri, berarti saudarinya istri. Bisa dipahami soalnya ya, Ihsan? Nah, kita lanjutkan. Wa qila qaribuz zaujah aidan yusammal bil hamwi. Naam, sahih. Ada juga yang mengatakan kerabatnya istri atau saudarinya istri itu juga dinamakan dengan al-hamwi, yaitu dinamakan dengan ipar. Fa akhu zaujil mar'ah wal hamu. Maka saudara suaminya wanita tersebut, saudara suaminya wanita tersebut adalah ipar. Wa 'alal qaul tsani, dan berdasarkan pendapat yang kedua, ukhtu zaujatir rajul, saudarinya istri lelaki tersebut adalah aidan hamun, ipar. Sudah pahami ya? Berarti bisa digunakan untuk ini dan itu, tergantung domirnya, hamuki atau hamuka. Cuman masyhurnya hamuki, ya enggak? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Seringnya domirnya apa ya? Domir muannas, hamuki, iparmu. Mafhum insyaallah? Nah, karena itu nisbahnya ke wanita, hamuki. Hamuki iparmu adalah fitnah. Paham ya? Hamuki berarti laki-laki, saudara suami tersebut untuk istri fitnah. Bisa dipahami? Abdurrahman. Nah, berikutnya. Qalu kadzaka ai kalladzi dzukir, seperti yang disebutkan kadzaka, seperti yang disebutkan abun akhun hamun, kadzaka seperti yang disebutkan. Wal musyaru ilaihi huwa dzu wa fu. Yang diisyaratkan di sini adalah dzu dan fu. Fahiya turfa bil wawi, maka dirafa' dan wawu, wa tusab bil alif, dinasab dengan alif, wa tujar bil ya, dijar dengan ya, tapi ala sabili an niyabah, niyabatan al dhammah. Kalau wawu, kalau alif niyabatan al fathah, kalau ya niyabatan al kasrah. Fa fasala tsani anil awal, maka beliau memisahkan, fasala memisahkan ya, maka beliau memisahkan yang kedua dari yang pertama, itu dipisahkan beliau. Paham? Kenapa dzufu disendirikan? Kemudian baru dipisahkan abun akhun hamun sendiri. Dipisah enggak berarti ini? Dipisah enggak Abdurrahman? Dipisah. Kalau enggak dipisah digabung. Digabung semua, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin itu satu itu. Tapi ini dipisah. Fu sama dzu sudah kita selesaikan. Baru sekarang penyebutan abun akhun hamun. Wa wajhu dzalik, dan sisi barakallahu fi, kenapa kok dipisah? Anna fi dzu wa fil fam syartan la yusratu fi ma ba'dahuma. Lihat ini. Dikarenakan untuk dzu dan fam ini ada syarat yang tidak disyaratkan kepada selain keduanya. Mafhum? Untuk abun, akhun, hamun enggak ada syarat harus apa? Harus makna sahib. Enggak ada kan? Enggak ada. Kemudian untuk abun, akhun, hamun enggak ada syarat harus kosong dari mim. Mafhum? Seperti itu. Sehingga disendirikan. Fa syartul khasu bidzu, maka syarat yang khusus untuk dzu antakuna bi makna sahib. Paham ya?
Sehingga antum nanti untuk memahami ini penting. Kenapa antum harus tahu maknanya sahib ini? Karena kaitannya dzu ini nakirah atau ma'rifah. Dzu ini nakirah atau ma'rifah? Kalau antum bilang ma'rifah nakirah, tandanya apa? Nah, ternyata dzu ini mau waqi'un mauqi'a maka dzukira. Dia itu menempati tempatnya isim yang kemasukan al. Dzu ini menempati isim yang bisa kemasukan al, ya kan? Nah, sebagai nama pantun yang akan kita lewati nanti dengan semakna, nukilkan dulu. Nah, nakiratun maqbila al-mu'assira, awaqi'un mauqi'a maka dzukira. Nakirah itu adalah yang menerima al li ta'rif atau isim yang menempati tempatnya isim yang menerima alif. Dzu isim bukan? Isim. Menempati tempatnya isim yang menerima alif itu sahib. Sahibun as-sahibu, sehingga dzu nakirah. Bisa dipahami? Mafhum Abdullah? Kita lewati dulu kan? Nah, itu pentingnya memahami makna dzu itu sahib. Karena dzu ada dua, dzu mausulah sama dzu ini. Termasuk daripada al-asma as-sittah atau al-asma al-khamsah. Wa bi fu dan syarat fu an takhluwa minha al-mim. Syarat dari fu, untuk fu syaratnya apa? Hendaknya dia itu kosong dari mim. Walihada fassalahuma. Oleh karena ini beliau memisahkan keduanya amma ba'dahuma, dari yang setelah keduanya. Liikhtisasihima bihadza syarti. Karena kekhususan keduanya dengan syarat ini. Wa hadhil asma'u yu'abbar anha bil asma'il khamsah. Dan isim-isim ini diungkapkan dengan al asma'il khamsah. Paham ya? Wabil asma'i sittah, dan diungkapkan dengan isim-isim yang 6. Ada yang mengatakan isim-isim yang 5, ada yang mengatakan isim-isim yang 6. Binaan, itu semuanya dibangun ala anna hanu, dibangun di atas pendapat bahwasanya hanu minha, termasuk di antaranya. Wa illa kalau enggak dianggap berapa? 5 saja. Al asma'ul khamsah. Karena dianggap maka 6, al asma'u sittah. Mafhum? Pertanyaannya, kenapa ungkapan ini boleh kita ungkapkan? Akhuk, ya, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin adalah al asmaul khamsah. Kenapa? Kenapa ketika fi'il yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alun, taf'alina kita enggak boleh, atau kurang tepat kalau dikatakan al af'alul khamsah? Kenapa kira-kira? Nah, kita lewati dulu kan? Karena untuk fi'il yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alun, taf'alina itu laysat af'alan bi a'yaniha. Dia itu bukan secara zatnya 5 itu tok fi'ilnya itu loh. Wa innama hiya ibaratun anil amsilah. Tapi dia hanya contoh-contoh saja. Untuk fi'il-fi'il yang 5 itu contoh saja. Bukan fi'il seradatnya 5 itu tok gitu loh. Mafhum? Bahkan semua fi'il mudhari' yang bentuknya mirip masuk dalam yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Beda dengan ini. Kalau ini al-asmaul khamsah ini memang isimnya itu. Enggak boleh bikin sendiri. Boleh enggak Abdurrahman itu bikin qalamuka itu? Baituka? Enggak boleh, cuma 5 ini aja. Makanya penyebutannya al-asmaul khamsah li'annaha asma bi'ayaniha. Dikarenakan dia adalah isim secara zatnya. Nah, itu biar kamu enggak bingung. Karena udah kita lewati kan ungkapan yang tepat untuk yang fi'il itu kan al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Kita lihat kata beliau, fa in qulna innaha minha, jika kita katakan hanu termasuk al-asma'ul khamsah, fa hiya sittatun, berarti jumlah 6. Menjadi al-asma' sittah. Mulai di kitab apa ini kita bahas? Mutamimah. Kotor nada sudah kita lewati juga, mutamimah sudah mendahului. Wa in qulna, jika kita katakan la fa hiya khamsatun, jika kita katakan bukan hanu, bukan termasuk yang 5 tersebut, maka nah jumlahnya tetap 5. Wa Ibnu Malik rahimahullah taala dzakara sittata asma. Ibnu Malik menyebutkan ada 6 isim. Lakinnahu fasala hanu anha lima sayatabayyan. Akan tapi beliau memisahkan han dari yang 5 tersebut dikarenakan apa yang akan beliau jelaskan. Mafhum? Naam. Kita lihat qauluhu hanu minal asma'i sittah, hanu termasuk asma' sittah. Wa yaqulun, mereka mengatakan innaha kinayatun an kulli syai'in yustaqbah dzikruhu, ya kan? Kemarin sudah Anda sebutkan secara globalnya, ibaratun amma yustaqbah bihi dzikruhu. Suatu ungkapan tentang sesuatu yang kalau disebutkan itu dianggap jelek atau saru. Tahu saru Abdurrahman? Ayo, dianggap tidak pantas gitu loh ya. Nah, lihat ini. Innaha kinayatun, bahwasanya han itu adalah kinayah, suatu ungkapan, kinayah. Suatu ungkapan, nah barakallahu fiik, tentang, atau kinayah itu bisa ungkapan sindiran sama. Paham ya? Suatu ungkapan tentang segala sesuatu yang yustakbah dzikruhu, yang penyebutannya itu dianggap apa? Dianggap jelek atau saru. Tidak pantas. Kemaluan itu kan saru.
Fahiya kinayatun 'anil farji, ya kan? Bahwasanya han itu adalah suatu kinayah, ungkapan tentang apa? Farj, tentang kemaluan. Wa minhu qaulun Nabi SAW, di antaranya ada perkataan Rasulullah SAW, man ta'azza bi'azzail jahiliyati fa'idzuhu bihani abihi wala taqnu. Ini ada yang ngartikan surat zahirnya, ada yang ngartikan dengan makna-makna yang lain, tapi maknanya sama-sama kalau dimaknakan itu sesuatu yang enggak enak, enggak bagus diungkapkan untuk han itu. Artinya man ta'azza, barang siapa yang berbangga-bangga dengan barakallahu fi kebanggaan jahiliyah, mungkin dengan panggilan fulan bin fulan, bangga dengan garis keturunannya atau yang semisalnya, fa'idhu, maka perintahkan dia untuk menggigit. Paham ya? Nah, perintahkan dia untuk menggigit apa? Bihani abi, untuk menggigit kemaluan bapaknya. Itu kalau itu terjemahkan secara lafaz. Tapi kalau terjemahkan secara makna, bahwasanya perintahkan dia untuk apa? Menahan diri, jangan bangga dengan seruan jahiliyah. Paham ya? Wala taknu, sampai dia terang-terangan. Paham maksudnya? Dan jangan dikinayahkan sampai dia terang-terangan. Enggak usah pakai kinayah lagi. Karena apa? Karena di sini barakallahu fiik, han sini maknanya jelek. Ungkapan sesuatu yang enggak enak didengar, sesuatu yang dianggap jelek penyebutannya. Au kinayatun 'anil ghaid, atau bahkan ada yang mengatakan itu ungkapan tentang ghaid. Apa ghaid? Kotoran manusia. Au kinayatun 'anil baul, ada yang juga mengatakan itu ungkapan tentang apa? Air kencing, baul. Au 'anil aib, atau itu ungkapan tentang suatu aib, cacat. Nah, ini yang aib ini kayak lebih umum. Paham ya? Intinya kita lihat sini. Wa minhu qaulu Ali radhiyallahu anhu hina balaghahu an Ibnu Abbas ma balaghahu. Di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib ketika sampai kepada beliau dari Ibnu Abbas apa yang telah sampai kepada beliau, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib membunuh siapa? Orang-orang yang mengatakan beliau sebagai ilah. Itu pasukannya siapa itu? Abdullah bin Sab al-Yahudi ya, yang beliau bakar. Akhirnya Ibnu Abbas enggak terima dalam artian enggak terima sesuai dengan keputusannya Ali. Pengennya Abdullah bin Abbas, nah barakallahu fiik, itu tidak dibakar tapi dibunuh dengan cara membunuhnya seperti orang-orang murtadin. Paham ya, seperti itu. Kita lihat. Faqala radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib mengatakan wah itu artinya wah itu. Ya, ungkapan yang itu enggak ungkapan yang istilahnya apa ya? Ungkapan ya terjemahnya wah gitu. Ya kalau ada terjemahan yang lain apa Abu Asim? Wah. Ada terjemahan lain enggak? Wah. Kalau orang ngecek di terjemahannya itu tulisannya wah gitu. Intinya itu wah, kamu tuh enggak tahu gitu loh. Paham ya? Karena ini waktu itu Ibnu Abbas protes itu. Ibnu Abbas enggak setuju dengan hukum yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib karena bakar itu loh. Sedangkan Allah Taala tidak mengadab dengan api ya kecuali Allah Taala itu loh. Tidak boleh seorang pun mengadab dengan api kecuali Allah Taala itu. La yu'adzibun nar illa rabbun naran itu. Nah, nanti kita lihat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wah, Ibni Ummil Fadl." Wah, putranya Ummul Fadl itu Ibnu Abbas maksudnya. Paham ya? Innahu la ghawasun 'alal hanat. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang apa? Yang orang-orang yang suka menyelam. Ghawas, menyelam pada apa? Aib catat orang lain. Ya, seperti itu. Nah, yakni alal aib. Paham ya? Jadi perbuatan mereka itu barakallahu fiik bisa dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang sudah menyelam dalam apa? Dalam suatu aib, suatu barakallahu fiik celaan atau cercaan karena menganggap Ali bin Abi Thalib Allah. Ya Ali antallahu haqqan katanya. Allahul musta'an. Wa dzalika anna Rafidhah ja'u li Ali bin Abi Thalib. Yang demikian itu waktu itu karena Syiah Rafidhah datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qalu lahu, kemudian mereka Syiah Rafidhah ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, antallahu, kamu adalah benar-benar Allah. Antallahu haqqan. Oh, riwayatnya seperti itu ya, ada lafaz haqqan. Wa hum la yaqsuduna hubba Ali. Mereka sebenarnya enggak menginginkan cinta Ali, bal yaqsuduna idlala bani Adam. Bahkan mereka menginginkan apa? Kesesatan Bani Adam. Makanya mereka digelari orang-orang yang ghawas, yaitu menyelam. Menyelam dalam lembah penghinaan atau aib cacat, sesuatu yang tidak bagus. Paham ya? Seperti itu. Idlala hadil ummah, ingin menyesatkan umat ini. Litaqa'a fi syirk, agar terjatuh dalam kesyirikan. Kan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajat Ali di luar apa kedudukannya, di atas kedudukannya. Beliau kan sebatas manusia dan diberi keutamaan karena sahabat. Diangkat menjadi Allah ini loh. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fa amara radhiyallahu anhu bil akhadid fa khuddat. Kemudian Ali bin Abi Thalib merintahkan agar membuat khandak, parit-parit, dibikinlah parit tersebut.
Summa amara bihatabin famuliat hataba. Kemudian beliau perintahkan untuk apa? Untuk mendatangkan kayu bakar, dipenuhilah parit tersebut dengan kayu bakar. Summa amara biiqadiha fauqat. Kemudian beliau perintahkan untuk membakar kayu bakar tadi itu, maka dinyalakanlah apinya. Dibakar maksudnya. Summa amara biilqaihim fi hadin nar. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar mencampakkan mereka-mereka ini, Syiah yang ekstrim ini yang mengangkat Ali bin Abi Thalib di atas kedudukannya, barakallahu fiik, diperintahkan agar mereka dicampakkan, dimasukkan dalam api tersebut. Ahraqahum binnar, beliau membakar mereka dengan api. Wa dzalika li'idami bid'atihim, yang demikian itu beliau lakukan karena apa? Betapa dahsyatnya, agungnya, besarnya bid'ah mereka. Wal iyad billah. Li'annaha diddu ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamaman. Dikarenakan Syiah tersebut, Syiah Rafidhah tersebut, barakallahu fiik, berlawanan, berseberangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tamaman, dalam artinya benar-benar menyelisih, benar-benar berlawanan. Fabalagha dzalika Ibnu Abbas, kabar tersebut sampai kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lau kuntu ana lam uharrikhum ini. Kalau seandainya waktu itu aku yang menghukum, aku enggak akan bakar mereka. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, la tu'adzibu bi'adzabillah. Dalam riwayat, la tu'adzibun nar illa rabbun, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Artinya sama. Kalau ini lafaznya jamak, la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kalian mengadab dengan adab Allah, ya, api maksudnya. Paham ya? Wala qataltuhum kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Sungguh aku akan bunuh mereka sebagaimana yang Rasulullah ucapkan bahwasanya barang siapa yang mengubah agamanya, murtad maksudnya, faqtuluh, bunuhlah dia. Paham ya? Barakallahu fiik, bunuhlah orang tersebut, tapi tidak dengan cara dibakar. Wa fi riwayatin fa balagha dzalika aliyan, dalam riwayat yang lain sampai kabar tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, faqal wa ibni ummil fadl innahu laghawwasun alal hanat, yakni alal aib. Paham ya? Maksudnya orang-orang tersebut sudah terlalu dalam menyelam pada suatu cacat, suatu perkara yang tidak bagus, yang berlebihan, ekstrim, yaitu menyanjung dan bahkan mengangkat derajatnya Ali bin Abi Thalib melebihi kadarnya. Wal aib la syakka annahu mimma yastakbah dzikruhu, ya kan? Sesuatu yang cacat, yang aib itu tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang tidak dianggap bagus penyebutannya. Mafhum soal ini ya? Wa ala hadhil lugha ma hiya lughatul itsmam, dan berdasarkan bahasa ini yaitu bahasa itsmam. Dan kita lewati kemarin ada berapa bahasa yang kemarin untuk asmaul khamsah ini? 3 bahasa. Itsmam, qasr, naqs. Mafhum? Itsmam itu yang di-i'rab dengan apa? Huruf-huruf itu. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Kalau qasr itu yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah seperti isim maksur. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Mafhum? Kalau naqs itu yang dibuang huruf-hurufnya itu. Dibuang wawunya, alifnya, ya-nya. Seperti apa? Isim mufrad. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Mafhum? Mafhum Abdurrahman? Kita jelaskan, kalau sudah paham insyaallah mudah. Wa ala hadhil lughah, dan berdasarkan kalau seandainya han ini kita pakai dengan bahasa ini, itu lughatul itsmam, naqul, maka kita katakan hada hanu Zaidin wa ra'aitu hana Zaidin wa nazartu ila hani Zaidin. Ini kalau hanu adalah kemaluan, sebagian para syurah mereka barakallahu fi mengganti contohnya yang bagus. Barakallahu fi. Yaitu mengenai ra'aitu sama nadartu. Paham ya? Mereka ganti dan ustur hanak, biasanya itu ustur hanaka. Seperti itu. Wala ta'bas bihanika, diganti wala ta'bas, dengan bermain-main. Ustur, tutupilah. Paham ya? Kalau ini kan hada hanu Zaid, dan ini adalah kemaluan Zaid. Aku melihat kemaluan Zaid. Aku melihat kepada kemaluan Zaid. Kalau tepat. Paham ya? Sebagian surah mereka mengganti dengan ustur hanaka. Ustur hanaka. Kemudian yang untuk yang ilah wala ta'bas bihanika. Paham ya? Itu pengganti yang bagus biar tidak terlalu saru. Paham ya? Mafhum ya? Berikutnya, qauluhu wa naqsu fi hadzal akhir ahsanu, al akhir huwa han. Dan lughah naqs untuk yang terakhir ini yaitu han, itu lebih bagus. Jadi yang paling bagus, yang paling afsah barakallahu fik, itu han itu adalah apa? Adalah dengan bahasa naqs, berarti dibuang huruf-hurufnya. Hanu itu. Wa makna naqs an tu'ribahu bi harakatin dhahirah ala akhirih. Makna naqs adalah engkau mengi'rab
lafaz tersebut dengan harakat dhahirah di atas akhirannya. Fataqul hada hanuk wastanib hanak wa tafakkar fi hanik. Ini kalau maknanya bukan kemaluan masih mending. Maksudnya itu aib maknanya. Jadi hada hanuk ini adalah aibmu. Wastanib hanak, hindarilah jauhilah aibmu. Wa tafakkar dan pikirkan kembali fi hanik tentang apa? Terhadap aibmu. Itu malah lebih cocok lah gitu lah. Tapi biasanya kalau kemaluan jadi kondisikan contohnya. Wa taqul hada hanu zaidin wa ra'aytu hana zaidin wa nadartu ila hani zaidin. Ini namanya apa? Naqas. Jadi artikan aib gitu aja. Wa minhu kama taqaddam fil hadis fa'idduhu bi hani abi. Nah, di antaranya sebagaimana sudah kita lewati dalam hadis, maka perintahkan dia untuk menahan barakallahu fik aib tersebut, enggak di barakallahu fik dibangga-banggakan. Karena berbangga-bangga dengan apa? Dengan kebanggaan jahiliyah itu biasanya ngejek dari keturunan atau semisalnya meremehkan. Paham ya? Nah, itu kalau diartikan secara makna ya. Kalau diartikan secara barakallahu fiik lafaz biasanya ada yang mengartikan itu. Maka perintahkanlah dia untuk menggigit kemaluan bapaknya. Karena termasuk aib gitu loh. Berbangga-bangga dengan apa? Seruan jahiliyah. Faturiba bil harakati dhahirah, maka di'rab dengan harakat yang nampak. Wa hadha huwal ahsan, ini yang terbaik. Wa idza kana hadha huwal ahsan, dan apabila ini yang terbaik, fal ahsan an nukhrijahu minal asma sittah. Berarti kalau gitu lebih baiknya lagi kalau kita keluarkan dari apa? Kalau kita keluarkan dari asma sittah, wa takunul asma khamsah, maka menjadilah isim-isim tersebut cuma 5 saja. Kama huwa ma'rufun inda Ibnu Ajurrum wa khairu, sebagaimana itu sudah ma'ruf di sisi Ibnu Ajurrum dan juga yang lainnya. Karena Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadi yang ma'ruf dengan Ibnu Ajurrum, beliau berpendapat al-asma khamsah faqat. Paham ya? Isim-isim itu 5 saja yang itu. Paham ya? Jadi al-asma khamsah bukan al-asma sittah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.